Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam video tentang peraturan akademik di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Yudi Setiawan. Pada tahun ini saya diberi amanah untuk mengampu bimbingan dan konseling di kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peraturan akademik di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Jadi, peraturan akademik yang ada di sini ini intinya adalah tentang tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Kali ini yang pertama yaitu adalah tentang hak dan kewajiban peserta didik. Jadi peserta didik itu berkewajiban yang pertama, wajib menghormati bapak ibu guru dan karyawan yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik wajib menjalin dan menjaga hubungan baik dengan sesama peserta didik. Yang ketiga, peserta didik wajib mentaati tata tertib yang berlaku di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Yang keempat, peserta didik wajib memenuhi kewajiban membayar administrasi sekolah. Yang kelima, peserta didik wajib menjaga nama baik alma mater sekolah dimanapun kalian berada. Yang keenam, peserta didik wajib menciptakan suasana lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, peserta didik yang menghilangkan atau merusak fasilitas milik sekolah maupun warga sekolah baik secara sengaja maupun tidak sengaja wajib untuk memperbaiki atau menggantinya. Selanjutnya, peserta didik wajib bersikap sopan dan santun terhadap semua warga sekolah. Nah, itu sekilas tentang kewajiban yang harus kalian taati, yang harus kalian laksanakan di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gamping ini. Selain itu, ada juga hak untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik berhak untuk menggunakan segala fasilitas yang dimiliki sekolah. Contohnya, ada laboratorium, ada perpustakaan, ada taman di sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran akademik dan non-akademik. Kalau akademik nanti ada pembelajaran seperti mendapatkan pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi kalau yang non-akademik nanti ada pelajaran ekstrakurikuler. Nah, ada yang suka voli, nanti ada juga ekstrakurikuler voli, terus menggambar, ada juga bermain musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peserta didik yang berprestasi atau mewakili sekolah mengikuti lomba sampai memperoleh juara. Nah, itu nanti akan mendapat reward, akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Ya, paham ya? Jadi itu tadi hak dan kewajiban peserta didik. Selanjutnya tentang penampilan. Nah, jadi sebagai peserta didik di sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Gamping ini, untuk putra dan putri yang pertama itu harus berpakaian rapi, memakai badge sekolah, nah, memakai topi atau ikat pinggang sesuai dengan ketentuan sekolah, memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan sekolah yang berwarna putih dengan sepatu hitam dan tali sepatu hitam. Selanjutnya nanti seragam sekolah yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan harinya. Nah, contohnya hari Senin harus berpakaian berwarna atasan biru dan atasan putih dan bawahan biru. Nah, mohon maaf, biru. Serta hari Selasa itu pakai pakaian yang hijau. Hari Rabu pakai pakaian HW. Hari Kamis menggunakan batik Muhammadiyah, dan hari Jumat Sabtu menggunakan pakaian IPM yang berwarna krem. Nah, terus yang selanjutnya untuk pakaian yang seragam sekolah, catatannya tidak boleh dicoret-coret atau digambar yang tidak perlu. Tuh. Saat memasuki sekolah kita ini, atribut selain sekolah harus dilepas. Contohnya, saat berangkat sekolah itu menggunakan jaket. Nah, sampai di pintu gerbang nanti jaketnya dilepas. Topi pun dilepas. Jadi tetap menggunakan seragam sekolah saja. Jadi, untuk peraturan akademik yang isinya tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah, nanti saya akan memberikan file yang berupa PDF, nanti isinya tentang peraturan akademik. Jadi nanti ini hanya pengantar saja, nanti akan disambung di file tersebut. Nah, lanjut tentang sopan santun. Nah, ini sangat penting sekali di dalam dunia pendidikan. Nah, contohnya sikap sopan santun itu seperti apa?
Nah, bersikap sopan dan santun kepada guru dan karyawan dan juga teman-teman. Nah, itu nanti berkata dengan sopan, tidak berkata kasar, nah, berperilaku juga dengan yang baik. Nah, contohnya lagi, saat menyampaikan ide di dalam kelas, ada bapak ibu guru yang mengajar. Nah, tiba-tiba kalian kurang paham dengan apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru. Nah, tata caranya bagaimana? Saat bapak ibu guru sudah selesai berbicara, langsung angkat tangan, disampaikan kepada guru yang bersangkutan apa yang perlu ditanyakan, seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini ada beberapa hal, yaitu tentang penilaian dan pelanggaran. Pertama, pelanggaran kategori ringan. Nah, pelanggaran kategori ringan itu contohnya seperti ini: baju seragam tidak dimasukkan, terus tidak memakai badge sekolah, terus membawa tiket. Nah, itu termasuk pelanggaran ringan. Yang kedua, itu ada pelanggaran sedang, kategori sedang. Itu contohnya berkata tidak sopan kepada teman atau saat berbicara dengan kawan-kawannya. Terus yang kedua, melompat jendela di kelas, terus membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk kategori pelanggaran sedang. Terus yang ketiga itu adalah kategori berat. Nah, ini jangan sampai kalian membuat pelanggaran dengan sampai pada kategori berat ini. Karena apa? Karena di dalam kategori berat ini besok suatu kenaikan kelas tidak ada yang namanya pemutihan. Nah, kalau kategori ringan dan sedang tadi saat kenaikan kelas akan 0 kembali. Tapi kalau yang kategori berat tetap akan pada poin itu. Contohnya apa? Kategori berat itu. Nah, membawa senjata tajam ke sekolah, terus meminum minuman keras di sekolah, bercanda berlebihan hingga mencederai atau bahkan sampai mengkonsumsi obat-obat yang berbahaya. Nah, contohnya seperti itu. Jangan sampai kalian membuat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya akan merugikan kalian. Karena apa? Tujuan kalian di sini yang pertama adalah ingin belajar. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan kalian. Terus yang selanjutnya ada kategori berkelakuan baik atau prestasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu nanti ada kategori penghargaan ya. Contohnya seperti apa? Berkelakuan baik atau berprestasi itu. Nah, itu nanti akan mendapatkan poin penghargaan. Contohnya menjadi petugas upacara. Nah, itu sudah ada poin penghargaannya. Terus menjadi mewakili sekolah untuk ikut lomba dan mendapatkan juara. Nah, itu nanti akan mendapatkan poin penghargaan. Nah, untuk itu poin penghargaan itu tadi nanti akan mengurangi poin-poin yang pelanggaran apabila melakukan pelanggaran. Tapi apabila poin berkelakuan baik itu terus bertambah hingga mencapai titik tertentu, nanti akan mendapatkan reward dari sekolah. Nah, apabila poin penghargaan mencapai 50, nah, itu nanti akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Nah, satu lagi ada yang namanya kategori khusus. Nah, contohnya seperti ini, kategori khusus dan akan langsung diberikan tindakan. Nah, saat kalian terlambat sekolah, nah contohnya saat terlambat sekolah, nanti tiba di sana ketemu dengan guru piket. Nah, itu akan diberikan yang namanya pembeda. Nah, itu nanti akan pembedanya yaitu menulis surat yang ada di Al-Quran. Terus yang kedua, besok kemudian hari harus membawa tanaman. Nah, itu contoh kategori khusus. Nah, contoh yang kedua seperti ini, kategori khusus. Nah, karena sekolah kita itu tidak diperbolehkan membawa handphone. Nah, apabila handphone itu kalian membawa handphone dan ketahuan akan disita oleh sekolah. Terus kapan mengembalikannya? Nah, handphone akan dikembalikan saat penerimaan rapor. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Selamat belajar di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.